Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Mudah-mudahan Waalaikumsalam, Pak. Pagi, Pak. mudah-mudahan masih pada sehat ya, musim-musim sakit ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita bersama baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Tidak, Pak. Oke, hari ini kita akan mempelajari menganalisis bahan finishing interior. Nah, mungkin Bapak akan memberikan salah satu tujuannya ya, tujuan utamanya dari KD ini. KD ini itu agar kalian bisa menganalisis finishing interior dan bisa menyatukannya dengan materi finishing yang lain. Oke, kita lanjut. Apa sih definisi finishing itu? Mungkin ada yang tahu, bisa searching dulu, searching. Coba searching, saya kasih waktu Mungkin 30 pengerjaan akhir, detik. Pak. Ya, gimana Bayu? Finishing itu pengerjaan akhir, Pak. Oke, sebuah pengajian akhir. Targetnya dapat. Oke, jadi finishing itu adalah suatu proses penyelesaian atau penyempurnaan akhir dari suatu barang atau bangunan. Lalu, adapun ini pun fungsi-fungsi dari finishing. Ini tiga fungsi ini fungsi utamanya, yaitu memberikan perlindungan pada material, menambah nilai estetik bangunan, dan menunjukkan komunikasi. Memberi perlindungan pada material, ya, karena material yang mentah itu belum tentu mereka tahan. Jadi harus diberikan sebuah material yang bisa melindungi si material mentah ini, yang kita bisa sebut material finishing. Menambah nilai estetik. Beberapa material finishing itu bisa menambahkan nilai keindahan, nilai estetika yang bisa dipandang bagus di mata. Mungkin bisa kita sebut kayak parket atau batu alam ya. Menunjukkan komunikasi. Kok komunikasi, Pak? Karena kan setiap klien atau orang-orang yang pengen dipasang itu sebenarnya menunjukkan sifat mereka, menunjukkan apa yang mereka suka, menunjukkan komunikasi mereka kepada orang-orang yang masuk dalam rumah mereka gitu. Oke. Lalu material finishing. Material finishing ini saya cuma memberikan beberapa ya, aslinya itu banyak banget gitu. Saya juga nggak mau kalian rada mabok ya. Oke. Ada 8 material utama dan sering atau mayoritas sering dipakai ya. Yang pertama ada cat, kedua wallpaper, ketiga vinyl, 4 keramik, 5 blockboard, 6 plywood atau multiplex, 7 takosit, dan 8 batu alam. Lalu si cat sama takosit ini ada macam-macamnya lagi nih. Cat itu ada cat duko, cat melamik, cat poliuretan, cat akrilik. Dan takosit itu dibagi dua lagi, HPL sama MDF. HPL atau high pressure laminate, MDF atau medium density fiberboard. Oke, kita mulai masuk nih, kita ke analisis. Bapak kasih nih ruang tamu. Kayak juga bisa baca ya di PPT yang Bapak tampilkan. Kita lihat nih dinding putih, banyak ornamen nih. Nah, dia itu menggunakan cat yang ornamen tumbuhan ya, warna earthy tone, dilengkapi ornamen oriental, dekorasi khas rumah pecinan yang sudah dimodifikasi, jadi kesan etnik dan hangatnya itu dapat, tapi modern juga dapat. Kita lihat tuh plafonnya menggunakan drop ceiling biar menambahkan suasana lega. Dan lantainya kita lihat menggunakan batu alam yang dipadu dengan karpet tebal. Dan mungkin kalian bisa menambahkan lagi dari ruang tamu ini apa yang bisa kalian temuin. Mungkin Ameng bisa, atau Mary.
Oke, saya anggap mungkin tidak ada ya. Cukup. Kita pindah ke ruang keluarga. Di sini kita lihat cat hijau dengan putih. Nah, ini juga tambahan. Menggunakan cat harus dipilih. Satu harus dipilih ya. Untuk menghindari bau yang menyengat. Biasanya itu cat waterpaste. Merupakan cat yang paling diincar ya. Nah, kita di sini itu warna hijau dengan putih nih. Jadi kita lihat analisisnya itu sama seperti ruangan tadi. Memunculkan kesan hangat, kesan netral, kesan santai. Untuk plafon menggunakan material gypsum. Yang kita lihat nih lantainya berbeda kayak yang tadi. Kan kalau tadi batu alam tuh. Nah, kita lihat sini lantainya itu menggunakan vinil ya. Kesannya sama, memberikan sifat natural, aman, nyaman, dan alami. Nah, lalu kita pindah ke ruang tidur. Ini ruang tidur utama ya. Nah, di sini itu kita dinding menggunakan cat terang dan netral. Sama seperti tadi ya. Nah, biasanya itu kamar-kamar tidur tuh mayoritasnya kebanyakan menggunakan cat-cat seperti warna kayak seperti ini ya. Meskipun ada beberapa juga menggunakan cat yang dengan warna-warna istilahnya warna dingin gitu. Nah, untuk plafon menggunakan material gypsum dan lantai juga sama menggunakan vinil, memberikan kesan natural, nyaman, hangat, dan alami. Biasanya dapur nih yang sedikit pusing biasanya atau yang lumayan banyak nih si analisisnya. Karena macam-macamnya dapur tuh. Tapi ini saya kasih contoh di sini. Kita lihat di dindingnya itu ada percampuran antara dengan finishing cat dan menggunakan finishing keramik. Ada yang tahu fungsi keramik di dapur tuh biasanya apa? Mungkin Bayu? Agar tidak mudah kotor, Pak, bisa dilap Betul. dengan mudah. Ya, agar tidak mudah kotor dan mudah dibersihkan juga. Nah, di sini juga kita bisa melihat nih dari si furniturnya. Sebenarnya di furniturnya itu kita bisa melihat si finishing itu mungkin bisa pakai cat tuko, plywood, block wall, takosit. Di sini kita lihat mungkin ini menggunakan takosit ya. Nah, untuk plafon menggunakan material gypsum dan di sini juga lantai menggunakan material keramik dengan alasan yang sama karena biasanya dapur itu kotor ya. Dan harus dipikirkan agar cepat bersih juga. Lalu kita pindah ke kamar mandi. Nah, biasanya kamar mandi ini simpel tapi eh, bikin sedikit pusing juga biasanya. Kita sih menggunakan material keramik. Bahan finishing kamar mandi itu beraneka ragam ya, ada yang dari cat, keramik sampai wallpaper yang waterproof. Pemasangan ini kamar mandi itu harus kedap air ya, sehingga dia menimbulkan masalah pengampunan. Plafon juga menggunakan material gypsum, dan lantai juga menggunakan material keramik. Oke, sampai sini kalian sudah paham atau ada yang ingin tanyakan? Paham, Pak. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri, ada tugas. Tentang tugas yang gak banyak-banyak. Bapak ingin meminta kalian untuk membuat sebuah mood board. Pilih salah satu aja. Mau ruang tamu, ruang keluarga, dapur, atau kamar tidur. Tapi harus kamar tidur utama ya. Berarti kamar tidur utama, kamar tidur dengan kamar mandi. Baik ruangan dari rumah sendiri, ataupun hasil mencari di internet ya. Lalu dibuat tuh mood boardnya dengan desain sekreatif mungkin, dan menganalisa bahan finishing pada gambar tersebut dan mempresentasikannya. Datanya tanggal 19 Desember ya. Mungkin agak sebentar lagi ya. Mepet. Saya sudah ngupload di Google Classroom ya, agar misal ada yang mengumpulkannya telat gitu. Oke, terima kasih. Mungkin mudah-mudahan materi ini bisa menambah ilmu kalian. Dan kalau misal ada yang mau ditanyakan atau konsistensi bisa menghubungi Bapak, baik secara di pertemuan tatap muka nanti atau melalui WA ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.